Dulu saya beragama Kristen dan nama Kristen saya adalah Indra Siregar. Jadi saya itu dilahirkan dari keluarga Kristen HKBP Huria Kristen Batak Protestan. Jadi agama orang tua saya ini ketika saya telusuri agama Kristen yang mencampur adat suku Batak. Jadi ketika perjalanan spiritual saya semenjak belajar Islam itu ya dari lahir saya disekolahkan di sekolah dasar dan SMP saya dikirim ke asrama Kristen, yaitu Gereja Masehi Advent Hari ke-7, yaitu sebuah agama Kristen yang sedikit pun tidak boleh melarang umatnya untuk ngerokok, makan babi. Intinya yang berkuku belah di darat itu tidak boleh dimakan, dan yang di dalam air itu tidak boleh, yang tidak bersisik itu tidak boleh dimakan. Tapi sesungguhnya memang ketika saya pelajari di Alkitab, 3 tahun bang saya belajar Alkitab waktu SMP itu bolak-balik, kalau bahasanya kita sekarang udah katam. 2 kali belajar katam Alkitab. Emang ada di Alkitab itu di Injil bahwa kita dilarang makan anjing, makan babi yang berkuku belah. Tapi ketika saya belajar di Perjanjian Baru itu diubah semua hukumnya, ya kan? Ya mungkin kalau kita belajar sekarang Paulus semua yang merubahnya itu semua. Dan alhamdulillah saya pulang ke Bengkulu lagi, sekolah SMA umum. Di situ mulai ada rasa-rasa kejengkelan bahwa kok beda agama ini sesungguhnya. Jadi saya berteman dengan semua teman-teman saya itu subhanallah semua ya Islam, tapi nggak menunjukkan kepribadinya yang Islam. Tapi mulai dari situ saya berpikir banyak-banyak nonton video, jangan lihat Islam itu dari orangnya. Jadi alhamdulillah saya belajar Islam itu bukan dari orangnya, alhamdulillah saya belajar Islamnya dari Islam yang sesungguhnya. Ya, jadi saya memiliki teman itu orang Padang. Jadi dia itu sangat-sangat taat. Jadi kalau kita ke Padang itu ya emang sangat taat kita ya, mungkin orang kenal orang Padang. Jadi saya bertukar pikiran sama mereka, sebenarnya Islam itu gimana gitu kan bang, cara ibadahnya gimana. Mungkin dari situ pelajaran menyentuh hati saya untuk kepo terhadap agama Islam itu. Sedangkan di Kristen itu ibadahnya cuma sekali seminggu, ya kan, sekali seminggu. Sedangkan umat Islam itu 5 kali sehari ya, sholat 5 waktu, kalau belum lagi sholat sunnahnya. Jadi saya bertukar pikiran, cemana Islam ini sesungguhnya bang, ya kan. Kebetulan orang Padang dijelaskan tukaran-tukaran pikiran. Di situ belum ada rasa masuk Islam, tambah bingung. Jadi tambah bingung, gak masuk akal ya kan, kayak dongeng kalau lama-lama dipelajari Islam itu. Lama-lama kayak dongeng, belum ada kejadian nyatanya. Tapi lama-lama ya mungkin kuasa Allah kan emang udah ditunjukin jalan. Akhirnya saya beranikan diri untuk syahadat. Saya syahadat diam-diam itu bang, diam-diam. Mama, bapak, adik, kakak itu teman-teman saya yang ini nggak ada yang tahu. Yang tahu itu ya cuma yang teman saya orang Padang itu. Saya bilangnya kalau saya masuk Islam, kamu diam-diam aja gitu. Jangan kasih tahu dulu sama orang karena Anda belum berani gitu. Nah, jadi tiba waktunya teman Anda ini punya teman Ustadz, langsung disyahadatkan oleh beliau. Nah, kebetulan rumahnya itu cuma beda gang doang sama Bang Kalipa itu. Ya kan, Bang Kalipa beda gang. Ya udah, tukar pikiran juga sama Bang Kalipa itu. Kau enak masuk Islam katanya. Langsung dihapus semua dosa mukanya. Kayak pom bensin lah kira-kira, dia mulai dari nol katanya kan. Nah, di situ agak tergerak hati saya dan dijanjikan beliau saya dibawa pesantren. Nah, tamat SMA dijanjikan masuk pesantren, alhamdulillah sekarang kita ada di pesantren gitu kan. Ya saya bersyukur ketemu Bang Kolipa. Ya mungkin udah jalan Allah, emang jalan Allah itu udah pasti dikasih kemudahan. Yang saya rasakan itu bang, ketika udah syahadat itu, hari pertama saya syahadat itu gemetar semua bang, gemetar semua, kayak badan ringan, ya badan ini ringan kayak apa ya bilangnya, kayak nggak ada beban lah gitu. Udah syahadat itu bergetar tuh. Syahadu Allah ilaha illallah, ngucapin itu bergetar-getar bang. Ya mungkin karena itu emang sucinya syahadat. Jadi yang saya rasakan itu ketika saya sholat gitu bang.
ada hal yang buat hati itu tenang gitu. Ketika masuk masjid, masjid itu adalah tempat yang paling tenang di dunia ini, Bang. Enggak ada yang lebih tenang daripada di masjid. Ketika kita melangkah ke masjid itu pasti tenang banget. Ya, jadi emang ada ketenangan dalam diri anak ketika saya memeluk agama Islam yang emang benar anak itu merasakan ketemu Allah benar gitu. Saya emang beribadah sama Tuhan yang benar-benar Tuhan gitu, enggak nyembah patung ya kan. Nama Islamnya sekarang Muhammad Hidayat. Ya. Langsung dikasih waktu udah syahadat gitu. Siapa yang menjadi ini? Ada Ustadz Kolipah namanya, ada dari Bengkulu. Okay. Yang tertarik itu sebenarnya kalau pribadinya itu Bang, Islam itu indah gitu. Indah, maksudnya indah dalam kata kepada Allah itu sangat takut gitu. Dari cara menyembah Tuhan itu enggak mengada-ngada gitu. Emang Tuhannya enggak kelihatan gitu. Kalau kita belajar agama itu mungkin ya agama yang diresmikan di Indonesia ada 5 gitu. Semuanya itu ada bentuk Tuhannya sendiri. Cuma Islam sendiri yang enggak ada bentuknya gitu. Kok aneh gitu kan? Kok semua agama ada kecuali Islam. Di situ saya tertariknya, dan sholatnya juga Bang. Sholatnya gitu. Sholatnya ya kalau kita punya keluarga, kita pulang ke rumah itu sering-sering bertemu keluarga. Ketika kita beribadah 5 kali sehari, berarti kita taat kepada Allah. Di dalam Kristen cuma sekali seminggu. Di mana taatnya gitu ya kan, aneh gitu, lucu kira-kira gitu. Kalau rintangan ya pasti ada kan Bang, rintangan. Apalagi sekarang ini saya di pesantren. Sekarang itu dari udah 6 bulan di sini, mama, bapak, kakak, teman itu nggak tahu kalau saya di pesantren. Saya bilangnya gini Bang, aku mau ke Jakarta. Ngapain nak? Mau kerja. Izinnya anak kerja Bang. Jadi kalau orang Batak itu kalau anaknya mau bilang kerja keluar itu ya udah terserah mau, sukamu, ya jangan habiskan beras di rumah, cari uangmu sendiri. Jadi anak pamit dari rumah itu bilangnya kerja. Insya Allah pulang hari Lebaran ini mau ngasih tahu keluarga lah. Insya Allah, karena mungkin kita udah ada ilmunya, terus insya Allah dipermudahkan oleh Allah sebenarnya. Kalau teman-teman nggak ada yang tahu, kakak, sepupu, kerabat dari kampung itu, dari keturunan nenek mama itu nggak ada yang tahu Bang. Ada yang sebagian saya kasih tahu itu Bang, tapi sahabat lah bukan teman gitu. Sahabat emang kalau dia emang ya, kenapa saya kasih tahu karena dari situ juga saya belajar Islam gitu. Ada yang saya nggak tahu, Anda nanya mereka gitu. Masuk Islam November kemarin kan, 2018 November, sekarang bulan April berarti udah mau 6 bulan ya, 6 bulan masuk 7 bulan lah. Iya. Motivasi yang pasti akhirat Bang. Yang ya akhirat. Ya karena emang ada rasa nggak nyaman di agama sebelumnya, di Kristen. Tapi ketika masuk Islam itu emang ada tujuan gitu. Kalau di Kristen itu tujuannya cuma masuk surga, mati, Yesus datang, membangkitkan lagi. Tapi kalau di Islam kan jelas gitu, semuanya jelas. Tujuanmu hidup ngapain, ini kerjaanmu di dunia, kau harus lakukan ini, jangan buat ini, dan akhirnya dikasih hasil dengan surga gitu. Kalau di Kristen nggak ada namanya zakat, nggak ada namanya kasih anak yatim piatu gitu, nggak ada Bang. Cuma hidup pribadi dan ya kerja lah ibaratkan. Kerja, hidup semaumu, sukses semaumu, bawa nama keluargamu besar-besar, udah itu katanya udah masuk surga lah kau katanya. Nggak masuk akal intinya Bang. Jadi kan dulu tamat SMA itu udah belajar Islam. Kebetulan anak ini belajar ngaji Bang, lucu ceritanya. Lagi belajar ngaji, terus teman itu buat story Instagram, direkamnya anak pakai peci, pegang buku Iqra tuh, dibuatnya snapgram, terus ada yang lihat, ada yang 200-an lihat. Jadi dari 200 orang yang lihat itu ada temannya adik aku. Terus sewaktu itu Ana lagi di warkop tuh, warung kopi, lagi ngopi-ngopi biasa. Terus akhirnya tiba-tiba ada yang bawa motor kayak adik Ana gitu kan, kayak adik aku gitu. Datang langsung taruh helm, matiin motor, langsung ditonjok ya. Nih. Terus dibilang ya, maaf kata lah kan kita pakai bahasa ini.
kenapa masuk Islam kau, katanya. Anjing, pakai bahasa binatang itu, langsung caci makinya serapahnya gitu bang, karena dilihatnya story Ana belajar Iqra itu kan. Ya Ana bilang, udahlah pulanglah kau nggak tahu apa-apa, aku bilang kan. Udahlah pulanglah, bawa pulang. Akhirnya didamain sama teman, pulang. Dan akhirnya sampai di rumah itu dimarah lagi, diproses lagi sama orang tua. Ini mama yang ngomongnya, kau masuk Islam, katanya. Ana kebetulan kemarinnya itu hari Maulid Nabi. Jadi alasan Ana hari Maulid Nabi, jadi ikut teman pakai peci, gaya orang sholat gitu. Jadi kebetulan Ana sama mama itu lebih dipercaya gitu. Jadi kalau Ana bilang ini, mama percaya gitu. Insya Allah nanti kalau dikasih tahu udah Islam, diterima lah gitu. Oh sebelumnya sih kalau lihat Islam itu ya mungkin karena dulu kita kecil kan, lihat di TV katanya Islam teroris, ya kan, radikal, agama pembunuhannya segala macam lah. Intinya membuat seseorang itu takut gitu. Dengar nama Islam orang takut gitu. Udahlah, hati-hati, bom, dikit-dikit bom, terus berjenggotan nggak jelas gitu kan, pakainya peci, ini pakai baju kayak gini kan. Ya tapi alhamdulillah karena kita belajar gitu kan, udah dikasih daya, kita orang terpilih ya, alhamdulillah. Itu orang bodoh semua nganggap gitu, ya kan, orang nggak berilmu gitu. Oh iya, emang ada sebelum tidur itu kadang kepikiran dulu lucu gitu. Apalagi emang kadang waktu rukuk sholat gitu, Ana ini sadar nggak masuk Islam, kadang Ana berpikir gitu bang. Karena dulu ya beda banget gitu ibadahnya. Dulu ibadahnya sujud di ini, berlutut, berdoa gini lipat tangan gini kan. Sekarang kadang lucu, Ana berpikir kok bisa anak Kristen dulu, kadang lucu gitu kan. Ya tapi emang salah gitu, emang Islam itu yang paling benar ya, ibarat gitu. Emang Islam paling benar. Jadi. Oh kejanggalannya banyak bang, dari hal negatifnya kelihatan banget dari cara ibadahnya gitu. Kalau di Kristen dulu kan nggak ada namanya kata bersuci gitu. Berzina malamnya, bergereja paginya kan nggak apa-apa. Tapi kalau di Islam kan teratur, udah ditata semua, udah diajarin semua. Kamu ngapain semalam, ada mandi besarnya, ada mandi junubnya, ada berudu gitu. Jadi bersih Islam itu bang. Ana jujur aja, karena Islam Ana bersih gitu. Karena Islam Ana bisa menempatkan uang Ana gitu di mana Ana zakat. Nah, jadi berguna semua hidup Ana. Kalau di Islam itu kita belajar kan, kau hidup di dunia buat semua jadi ibadah gitu. Bukan karena sholat aja, bukan di masjid aja kau ibadah, tapi kau kerja ibadah gitu. Dari sana semua gitu. Yang saya rasakan setelah masuk Islam itu 360 derajat beda sama Kristen yang dulu pastinya. Karena kenapa? Ya karena sholat sama beda banget sama waktu kita ke gereja gitu. Kalau kita ke gereja itu nyembah patung loh. Nyembah patung ya kan, sama orang bodoh nyembah patung sebenarnya. Ada gempa juga nggak selamat kita ya kan, patung itu juga hancur gitu kira-kira. Nah, jadi bedanya yang Ana rasakan, yang aku rasakan di Islam itu sama kita kayak kena angin gitu. Kena angin nggak bisa kita ucapkan rasanya, nggak bisa ada ketenangan dalam hati ya. Ini emang benar-benar Ana nyembah Allah gitu, emang Ana dapat yang benar-benar Tuhan lah gitu. Makna Islam itu Masya Allah banyak banget ilmunya bang. Luas ilmunya. Intinya Islam itu taat. Intinya Islam itu harus taat, karena ketaatan itu karena ditekankan, karena Anda belajar Islam itu harus taat gitu. Sholat subuh ya sholat subuh, sholat zuhur harus tepat waktu terus semua. Intinya berudu, belajar, intinya taat Islam itu. Kalau di pikiran Anda kalau dengar kata Islam itu ya taat. Yang membekas itu ininya membekas tentang hal-halnya gitu ya bang. Membekasnya itu tentang zakat. Zakat. Kenapa zakat itu? Ya karena dulu kalau di Kristen aku ya kan nggak ada namanya kata zakat. Kalau ada pun di Kristen zakat itu bukan untuk pribadi sama seseorang, untuk pendeta bang. Iya, kalau di Kristen dulu misal keluarga A ngasih uang sekian 1 juta, keluarga B sampai Z itu ngasih uang 1 juta semua. Itu semua uang dikumpulin itu beralih ke gereja dan ke pendeta. Siapa yang punya gereja, itu uang untuk dia.
Tapi beda di Islam. Kalau Islam kan kita bebas tuh, infak sama siapa, langsung kasih orangnya, dan terus itu dibalas sama Allah gitu, dibalas 7 kali lipat, ya kan? Itu yang paling membekas dari hati saya karena tersentuh gitu. Untuk teman-teman teman-teman aku yang nonton, jikalau nonton video ini, coba mindsetnya itu, otaknya itu disetting ulang gitu. Kalau kau hidup cuma untuk sukses, udah ada orang dari dahulu udah orang sukses. Tapi coba berpikir tentang agama. Agama yang benar itu yang mana gitu. Jangan cuma sekedar hidup, karena hewan-hewan di hutan juga hidup gitu. Hewan-hewan di hutan juga makan. Hewan-hewan di hutan itu juga cari makan gitu, cari ini, cari anak, ini buat anak segala macam. Jangan mikir dunia, tapi pikir akhirat. Jadi pesan aku sama kalian, teman-teman aku yang kalau nonton, coba berpikir emang benar-benar kau itu diciptakan untuk apa, guna hidupmu untuk apa gitu. Karena kalau kita hidup itu pasti ada hidup kelanjutannya. Next time-nya kita habis ini ngapain gitu, habis kau mati ngapain. Apa kau yakin kau masuk surga? Apa kau yakin kau percaya neraka? Nah, waktu neraka dan surga itu kau ngapain? Kau kan nggak tahu gitu. Ibaratnya intinya kau pikirkan apa yang memang benar. Jikalau teman-teman aku yang nonton yang Kristen ini, boleh kita jumpa atau tukar-tukar pendapat, ya boleh. Karena kita berdakwah dan meluruskan agama. Intinya cari kebenaran gitu. Cari kebenaran gitu. Kalau ada teman-teman yang nonton. Oh, kalau keluarga nonton gitu ya bang. Nah, kalau mama, bapak, kakak, adik, ketika kalian nonton video ini atau mengetahui kalau aku udah Islam, meskipun mama, bapak, kakak, adik nggak terima, insya Allah aku akan jelasin sebenarnya Islam itu gimana. Bukan apa yang mama pikirkan Islam itu gimana, bukan mama tengok apa Islam itu cemana, bukan Islam itu mama tengok dari orang-orangnya. Karena Islam itu sangat luar biasa. Jadi pesanan untuk mama, terima kasih udah membesarkan Ana. Ya, cemanapun perasaan mama kalau lihat video ini apa cemana, Ana tetap anak mama. Aku tetap anak mama dan aku tetap menganggap mama, nggak lebih dari itu. Semoga mama dapat hidayah, kakak, adik, bapak ya. Terima kasih udah besarkan Nana sampai sejauh ini. Semoga Allah beri hidayah sama keluarga. Kalau bapak itu agak payah bang, soalnya kalau bapak itu bapak kandung udah meninggal. Ya, bapak kandung umur 4 tahun itu udah meninggal. Jadi sekarang itu bapak tiri itu jalan setahun nikah sama mama. Jadi ada ketekanan batin juga sama keluarga, makanya anak berpikirnya terlalu ini kan. Kebetulan ya gitulah, emang keputusan orang tua gitu kan, kita nggak bisa ngelarang lagi gitu. Emang mungkin itu jalan terbaik untuk mama gitu. Ya buat kalau anak lihat jenjang perjalanan mu'alaf di Indonesia ini, baru kali ini ada pesantren yang menampung mu'alaf gitu. Karena anak belajar lihat di internet, ada nggak pesantren mu'alaf selain Anaba gitu. Oh nggak ada, dari Indonesia sampai Sabang Merauke nggak ada bang. Jadi bersyukur anak ketemu di tahun seperti ini bang. Karena kenapa, ketika anak masuk Islam sekarang ada yayasannya gitu. Kalau Anda lihat-lihat di YouTube nggak ada dulu yayasan orang terlantar aja mualaf dulu. Tapi karena Anaba ada datangnya Anaba, yayasan Anaba semua tertampung gitu mualaf-mualaf. Ya alhamdulillah pelajarannya diajarin semua, belajar Iqra, Al-Qur'an, hafalan gitu. Diajarkan gimana basisnya Islam gitu. Alhamdulillah. Ya untuk belajar Islamnya anak kan di pesantren Anaba Center sekarang ya. Terima kasih buat ini Ustadz Nababan yang telah menampung saya, telah memberikan saya pendidikan, telah mengajari saya belajar. Ya alhamdulillah diajarin semua baca Iqra itu dulu bang, belajar Al-Quran sampai ngapal Al-Quran itu ditampung semua sama Nabak bang. Iya kalau kita lihat di pesantren lain nggak ada pesantren yang kayak gini gitu kan.
yang membiayai sebanyak ini gitu, saking baiknya Ustaz Nababan gitu. Terima kasih buat Ustaz Nababan, semoga dimudahkan dunia akhiratnya.